Salam Bapak Ibu semua. Hari ini hari Senin tanggal 8 Desember 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini renungan kita berjudul Taman Hiburan yang Terbengkalai. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Mazmur 127 ayat yang pertama dan kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di kaki Gunung Fuji yang megah, pernah berdiri sebuah taman hiburan bernama Gulliver Kingdoms, yang diresmikan tahun 1997 dengan sebuah ambisi besar menjadi destinasi wisata yang unik di Jepang. Taman ini menampilkan patung Gulliver raksasa yang terbaring di tanah, lengkap dengan tali-tali yang membelitnya, seperti dalam kisah novel klasik Gulliver Travels yang mengisahkan tentang manusia-manusia berukuran kecil. Bangunan-bangunannya megah, konsepnya sangat kreatif, dan lokasinya alami dengan latar pegunungan yang memiliki udara yang segar dan dingin. Namun, di balik semua hal yang megah tersebut, ada beberapa kesalahan fatal yang tidak diperhitungkan oleh pemilik beserta tim taman hiburan ini. Yang pertama, taman ini dibangun terlalu dekat dengan hutan Aokigahara yang sangat mengerikan karena dikenal sebagai hutan dengan kasus bunuh diri terbanyak. Yang kedua, lokasinya juga berada dekat dengan markas sekte sesat bernama Aum Shinrikyo yang dikenal karena tragedi serangan gas sarin di stasiun kereta Tokyo. Yang ketiga, akses menuju taman sulit dijangkau terutama oleh wisatawan asing. Yang keempat, ditambah lagi, taman ini dibuka saat ekonomi Jepang belum pulih dari krisis besar. Alih-alih menjadi tempat hiburan keluarga, Gulliver's Kingdom malah terkenal sebagai taman yang menyeramkan dan angker. Tak sampai 5 tahun, taman ini resmi ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Sama seperti taman ini, hidup kita pun bisa gagal kalau kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tanpa strategi dan fondasi yang matang dan kuat. Banyak orang membangun hidup mereka di atas dasar yang rapuh, popularitas, uang, pencapaian duniawi, atau opini orang lain. Kita mengejar proyek hidup yang terlihat hebat dari luar, namun dalamnya kosong dan jauh dari kehendak Tuhan. Akhirnya, hati kita menjadi seperti taman Gulliver yang terbengkalai, sunyi, kosong, dan perlahan akan mati. Yesus mengajarkan pentingnya duduk dan melakukan perencanaan, menghitung biaya, dan membangun di atas dasar yang benar. Dasar hidup kita bukan ambisi pribadi, melainkan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Karena itu, ada beberapa hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, bangunlah selalu hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan, bukan di atas pencapaian dunia yang fana. Cobalah untuk mengevaluasi tujuan hidup kita.
Apakah itu hanya proyek ambisi pribadi atau sungguh untuk kemuliaan Tuhan? Yang kedua, mintalah hikmat Tuhan dalam setiap keputusan, sekecil apapun itu. Yang ketiga, jangan fokus untuk membangun gambar megah bangunan luar diri kita sendiri, sementara bagian dalam hidup kita kosong, gersang, dan jauh dari hadirat Tuhan. Hidup yang dibangun tanpa Kristus mungkin dapat tampak megah sesaat, namun pada akhirnya akan runtuh dan mati dari dalam. Kata-kata bijak, ketenaran, dan kesuksesan tanpa tujuan untuk memuliakan Tuhan sebenarnya adalah kehampaan tiada arti. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, aku mau membangun hidupku di atas dasar kebenaran-Mu. Aku ingin bermegah di dalam-Mu dan bukan memegahkan diriku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.